Selamat pagi teman-teman semuanya. Silahkan on cam, acara akan kita segera mulai. Pagi Pak Wadek. Pagi Pak Wakor. Operator yang hadir siapa Pak Wakor? Pagi Pak Wadek. Bu Febri Pagi hadir Pak juga, Rahmadi. Pak Adi hadir, Pak Fahmi sepertinya hadir juga. Oh ya, baik, baik. Pagi Pak Rahmadi, Bu Antiko. Mbak, di editnya Mbak, minta tolong Mbak. Baik, bisa kita mulai ya Pak Wakor. Suara saya terdengar Pak Wakor? Terdengar jelas, monggo Pak Wadek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya lihat ada yang terhormat Bu Antiko, yang terhormat Pak Rahmadi, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa lihat ini satu persatu yang hadir. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dian, yang sudah hadir dari tadi jam 8:30 kayaknya sudah siap-siap Pak Dian. Terima kasih Ya, Pak terima Dian. kasih. Dan tentu teman-teman operat akademik yang hadir, saya belum sempat cek yang hadir siapa, tapi kemarin ada Febri yang rencananya juga akan hadir dalam acara sosialisasi dan launching kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati adik-adik mahasiswa Eva UNED yang sudah bergabung di ruang Zoom. Kalau memang sudah siap, monggo saya minta untuk on cam supaya kita bisa melihat keseriusan teman-teman mahasiswa untuk menyambut satu sistem baru yang akan segera di-launching oleh Fakultas Hukum Universitas Jember. Monggo, silakan teman-teman kalau bisa on cam ya, teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini berkumpul bersama-sama meskipun lewat ruang Zoom, kita masih tetap diberikan kesehatan begitu, dan saya melihat Bapak Ibu, teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, ini tentu kita harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan hidayahnya, apalagi sekarang bulan puasa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tentu ini merupakan sebuah momen yang sangat baik bagi kita semua untuk bisa merefleksikan diri kita masing-masing dan selalu bersyukur atas kesehatan dan nikmat yang kita terima sampai hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang kedua, saya ingin menyampaikan menyampaikan permohonan salam oleh dekan pada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Beliau masih bertugas di Jakarta melaksanakan pengembangan melalui berbagai forum komunikasi dengan media ya. Jadi beliau kemarin menyampaikan ke saya, tolong salam dan selalu rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu, para dosen dan adik-adik mahasiswa yang sekiranya pada hari ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, Pak Dekan tentu ingin hadir begitu, tapi sekali lagi karena ada kesibukan beliau untuk tugas juga yang mengembangkan institusi ya beliau lakukan, itu akhirnya beliau sampaikan untuk acara ini saya running bersama Pak Wakor dan tentu bersama Bapak Ibu dosen yang lain juga yang nanti akan menyimak dan mengikuti acara sosialisasi dan launching ini. Sekali lagi saya menyampaikan
salam hormat dari Pak Dekan pada Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa. Ya, semoga acara ini beliau sampaikan kemarin ke saya ya bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah diniatkan dari awal. Nah, berikutnya saya mohon izin mewakili pimpinan dalam kesempatan ini ingin memberikan prolog dulu sebelum nanti Pak Dian selaku Wakil Koordinator Bidang Akademik akan memberikan presentasi ya, menyampaikan presentasi teknis secara lebih detail begitu mengenai apa dan bagaimana sistem penjadwalan ujian tugas akhir mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, jadi saya akan sampaikan prolog. Termasuk Bapak Ibu dan adik-adik semua, kenapa jam 10 lewat 5 menit tadi saya sampaikan ke Pak Wakor kita harus mulai. Ini sebenarnya ada maksudnya yang itu ngeling dengan acara kita pada pagi hari ini ya, penjadwalan ujian tugas akhir. Kalau sistem ini sudah nanti di launching, mulai berjalan Bapak Ibu dan teman-teman semua, maka jadwal ujian itu harus dilaksanakan tepat waktu. Saya katakan tepat waktu, bukan berarti juga persis harus di mulai jam 9 begitu. Kalau bisa ya itu lebih bagus begitu ya. Saya katakan tepat waktu di sini karena nanti ujian tugas akhir atau ujian proposal, maksudnya tugas akhir itu tidak hanya skripsi dan tesis ya, tetapi juga proposalnya. Jadi ujian proposal skripsi, ujian proposal tesis, itu kita akan berikan nanti rentang waktu. Saat ini kami masih memberikan rentang waktu 3 jam, baik ujian proposal maupun ujian tugas akhir. Jadi 3 jam inilah yang nanti teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen harus gunakan dengan sebaik mungkin, karena kalau lewat dari 3 jam durasi waktu yang diberikan, ruangan ujian itu akan segera diisi oleh calon oleh calon sarjana hukum ya kalau dia mau ujian skripsi gitu ya. Itu sudah kita setting siapa yang nanti di jam berikutnya, dosen yang menguji juga siapa, itu sudah kita setting. Jadi 3 jam itu, kalau tidak selesai, maka ruangan itu bisa nanti dipakai sebetulnya oleh yang berikutnya, begitu ya maksud saya. Jadi kalau Bapak Ibu lewat dari 3 jam, kemungkinan besar nanti akan dioyak-oyak gitu ya. Adik-adik mahasiswa juga begitu, kalau misalnya ujian lewat dari 3 jam itu, bisa dioyak-oyak dalam tanda kutip oleh mahasiswa yang akan ujian di sesi berikutnya, oleh dosen yang akan menguji di sesi berikutnya. Nah, jadi ada maknanya, tadi saya katakan ke Pak Wakor, kenapa kita harus mulai di jam 10 lewat 5 menit, ini sebagai salah satu cara kita untuk mempersiapkan diri ya dalam menyambut nanti penjadwalan ujian tugas akhir maupun ujian proposal di Fakultas Hukum Universitas. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal kepada adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu para dosen, sehingga kita sudah mulai siap secara teknis maupun non teknis nanti dalam menghadapi sistem penjadwalan tugas akhir secara secara elektronik gitu ya, secara otomatis begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk pagi hari ini sebelum nanti Pak Dian masuk ya lebih teknis, saya ingin menyampaikan 2 hal pada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kalau kita lihat data selama ini, Bapak Ibu dan adik-adik, saya agak sedih ya karena kelulusan mahasiswa itu kalau kita cek berapa lama mereka menyelesaikan skripsi, ini yang skripsi yang kami cek di evaluasi semester lalu, dari 500 sekian orang S1 yang lulus di tahun 2023 itu, yang bisa menyelesaikan skripsi 6 bulan atau 1 semester itu hanya ada 6 orang. Yang 1 semester itu menyelesaikan hanya 6 orang. Nah, ini buat kami sedih gitu ya, kenapa justru yang banyak itu yang menyelesaikan skripsi itu 2 semester. Ada juga bahkan lebih dari 2 semester. Itu jumlahnya cukup banyak itu. Jadi
ini sebagai semacam evaluasi bagi kami, apa sebetulnya yang harus dilakukan supaya adik-adik mahasiswa itu, teman-teman mahasiswa itu bisa menyelesaikan skripsinya bisa 1 semester gitu, tidak sampai bahkan lebih dari 2 semester gitu ya. Harusnya 1 semester sudah selesai. Harusnya maksimal ya kalau bisa 2 semester itu sudah selesai, jangan sampai lewat 2 semester. Nah, oleh karena itulah kami kemudian semester kemarin kami hold itu, kami cek lagi bagaimana situasi penyelesaian tugas akhir. Ternyata seperti yang saya sampaikan, evaluasinya sangat buruk, sehingga kami berbenah. Salah satu hal yang kami benahi ya kami membangun sistem ini. Kami kemudian akan membuat bagaimana jalan tercepat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi kami benahi bagaimana timeline ya yang harus dilalui oleh adik mahasiswa. Kami sudah buat SOP. Nah, sekarang kita buat satu sistem di mana penjadwalan itu sudah sangat teratur gitu, sudah sangat presisi, sehingga tidak ada lagi terdelay karena ujian proposal itu sampai 1 bulan 2 bulan itu tidak kita harapkan. Nah, ini salah satu alasan mengapa kami membangun sistem ini supaya teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi itu tidak lewat dari 1 semester. Kalaupun toh lewat dari 1 semester, nggak lewat dari 2 semester. Jadi maksimal 2 semester itu kalau bisa teman-teman sudah bisa menyelesaikan tugas akhir dan bisa cepat lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember ini. Nah, perlu kami sampaikan ke adik-adik mahasiswa bahwa kami, pengelola maupun para dosen, tidak ada satu keinginan untuk menahan Anda lama-lama di Fakultas Hukum UNED. Kami justru sebaliknya ingin mendorong teman-teman semua kalau bisa segera lulus dari Fakultas Hukum. Karena kalau Anda nggak lulus, nggak selesai, atau selesainya lama, itu akan menjadi PR bagi kami, para pengelola. Nah, ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada pemikiran, oh kita ditahan lama-lama, ini nggak boleh lulus cepat-cepat. Nggak, justru sebaliknya, saya katakan. Nah, mungkin beda. Kalau kita mungkin compare dengan kampus swasta, saya nggak tahu ya, mungkin ada persoalan yang berkaitan dengan finansial dan lain sebagainya. Tapi kalau FAUNED saya katakan kami sekali lagi berkomitmen untuk mendorong mahasiswa Fakultas Hukum itu cepat lulus dari kampus. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama malah buat beban pada kami, baik para dosen maupun pada pengelola. Nah, itu yang pertama kenapa sistem ini kita bangun. Jadi kami ingin mendorong penyelesaian skripsi itu secepat mungkin, tapi juga bukan berarti asal-asalan, jaga kualitasnya itu pasti gitu ya. Nah, dari sisi sistem yang kita bantu efisiensinya supaya tidak terlalu lama dalam persoalan-persoalan teknis administratif. Jadi ini kita akan kita akan pangkas hal-hal yang itu bisa membuat terdilinya proses yang harus dilalui oleh mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi maupun tesis ya di Fakultas Hukum Universitas Jember. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini tidak hanya skripsi Bapak Ibu dan adik-adik, ini juga nanti akan ada persoalan tesisnya gitu ya. Kalau S3-nya belum, karena S3 memang special treatment ya, S3 itu berapa tahapan ujian harus dilalui dalam disertasi itu, sehingga belum kita bangun sistem untuk program doktor kita. Jadi ini sistem yang akan kita fokuskan untuk S1 dan S2, MIH maupun MKN. Jadi kami ingin mendorong dengan sistem ini, S1 kami, kemudian S2 MIH, S2 MKN itu bisa menyelesaikan skripsi, bisa menyelesaikan tesis, kalau idealnya itu di angka 1 semester. Kalaupun toh lewat di 2 semester, jangan lebih dari 2 semester, itu sudah harus selesai dalam menyusun tugas akhir. Nah, itu yang pertama, kenapa alasan kami membangun sistem ini. Kemudian yang kedua, kami membangun sistem ini karena secara evaluasi kami melihat ternyata masih banyak tes jadwal ujian di antara para dosen. Jadi saya sebetulnya bersama Pak Wakor ini sempat mendelay konsensus
konsensus, kalau para dosen Bapak Ibu paham, kita ada konsensus Solo dan konsensus Jogja. Bahkan dari Malang sudah kita sempat bicarakan, tapi di Jogja dan di Solo sudah semakin mengerucut. Kami hold dulu itu, setelah di Jogja kami hold. Adik-adik mahasiswa mungkin bertanya-tanya nih apa maksudnya di Jogja dan di Solo gitu ya. Jadi kami para dosen itu setiap semester berkumpul untuk mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan prodi di FAUNET. Nah, salah satu kendala yang kami identifikasi para dosen itu ketika melakukan evaluasi di Jogja dan lanjut di Solo itu adalah adanya crash dalam penjadwalan ujian tugas akhir. Bisa saja misalnya saya ternyata hari ini gitu ya, jam 10 ini ada 2 mahasiswa yang harus saya uji secara bersamaan di jam yang sama. Jam 10 saya uji si A, di jam 10 juga saya uji si B, di ruangan yang berbeda tentunya, tapi di jam yang sama. Nah, ini terjadi, dan kami hold, saya bersama Pak Wakor itu nge-hold hampir 1 semester. Kami ingin melihat apakah ada perubahan dari penjadwalan itu, dan ternyata sampai terakhir kami cek pasca di Solo, masih juga terjadi jadwal yang crash mengenai jam ujian di antara para dosen. Mungkin adik-adik pernah mendengar cerita dari kakak kelas saudara yang sudah lulus, satu dosennya nggak datang karena harus uji di 2 ruangan di jam yang sama. Nah, ini kami tidak ingin terjadi ke depan. Saya hold itu 1 semester, setelah 1 semester ternyata masih terjadi. Saya bersama Pak Wakor dibantu oleh teman-teman UPTTI, kami sampaikan ke Pak Dekan, Pak, ini sudah harus kita rilis karena kalau tidak persoalan ini akan terus terulang. Di mana masalahnya nanti mungkin di forum lain akan saya sampaikan karena di sini ada adik-adik mahasiswa. Tapi sudah kami identifikasi sebetulnya crash itu persoalannya di mana begitu. Nah, ke depan dengan sistem penjadwalan ini, maka para dosen itu akan tidak perlu dikonfirmasi gitu ya oleh adik-adik mahasiswa kapan akan dilaksanakan ujian proposal maupun ujian tugas akhir. Kalau mau komunikasi di awal boleh, mahasiswa misalnya menghadap para dosen gitu ya, menghadap dosen untuk menyampaikan, Bu, Pak, saya akan mengajukan jadwal ujian. Kalau misalnya saya ujian minggu depan bagaimana gitu ya. Komunikasi di awal boleh. Tapi kalaupun Bapak Ibu para dosen sudah paham, begitu mahasiswa ngeklik permohonan untuk jadwal ujian proposal atau tugas akhir lewat silat hukum, itu maka akan muncul di 7 hari kemudian jadwal ujiannya. Ini yang kami katakan, jadwal ujian itu diatur oleh sistem. Bukan lagi diatur oleh bagaimana para pembimbing itu ya harus komunikasi. Ini yang kami potong sebetulnya, supaya ini lebih efisien dan lebih efektif begitu, bahwa setelah mahasiswa ngeklik permohonan jadwal ujian, maka di hari ke-7 itu sudah muncul jadwal ujian. Nah, muncul jadwal ujian inilah yang diatur oleh sistem, yang tidak mungkin di situ nanti saya bisa menguji di jam yang sama. Ini sudah di generate oleh sistem, datanya sudah masuk di sistem semua gitu ya, sehingga nggak akan muncul saya menguji di jam 10 misalnya di dua ruang ujian, itu nggak mungkin. Pasti akan digeser ke jam berikutnya. Nah, ini yang sedang kita susun sistemnya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua, sehingga para dosen nanti ketika mahasiswa menginput data di sistem itu akan diberi beberapa hari gitu ya untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan lewat silat hukum. Jadi Bapak Ibu dosen harus rajin-rajin buka silat hukum, dan itu pasti juga masuk lewat Telegram para dosen. Sehingga para dosen harus buka itu. Nah, nanti ada limitasi waktunya berapa hari para dosen untuk menolak atau menerima jadwal yang H+7 yang sudah keluar itu ada batasan harinya. Kalau misalnya Bapak Ibu dosen tidak menyatakan keberatan, maka itu otomatis akan ujian disimpulkan gitu ya, bisa dilaksanakan di H+7 itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dosen
tidak bisa di H+7, maka di situ ada ruang untuk mengatakan tidak bisa, misalnya sedang ada acara keluarga atau ada kegiatan dinas keluar kota misalnya, tidak bisa, maka sistem akan memunculkan di +3 ini untuk S1. Ya, jadi +3 itu sudah nggak bisa ditolak lagi oleh para dosen, sehingga pasti muncul di H+10 itu jadwal ujian yang harus sudah dilaksanakan. Nah, nanti masalah apakah quorum atau tidak, itu kita lihat di H+10 itu. Kalau quorum artinya ujian tetap bisa dilaksanakan, kalau tidak quorum maka ujian akan ditunda. Nah, ditundanya ini kapan gitu ya, ini untuk S1, kemudian jadwalnya kapan, itu mahasiswa input lagi tuh. Jadi mahasiswa mengulang input lagi sehingga akan muncul jadwal di minggu berikutnya, di hari berikutnya, H+7 itu akan muncul lagi tuh. Sama, jadi kami akan mengulang proses itu sampai memang ujiannya quorum dan bisa dilaksanakan dalam forum ujian proposal ataupun ujian tugas akhir. Ini untuk S1. Kalau S2 prinsipnya sama, MIH maupun MKN, nanti mungkin ada sosialisasi khusus dari KPS untuk MIH dan MKN, itu hanya +5 saja. Jadi kalau S1 7+3, kalau MIH dan MKN 7+5. Nah, artinya +5 ini sama seperti tadi ketika para dosen tidak bisa di H+7 itu, dan menolak di situ, maka jadwalnya akan muncul +5. Jadi di hari kelima setelah jadwal yang sudah keluar itu, maka akan muncul jadwal di situ. Dan ketika muncul di situ, dosen tidak bisa menolak, nanti akan dilihat apakah quorum atau tidak di saat ujian proposal tesis ataupun di ujian tesis. Nah, ini alasan kami yang kedua, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa perlu memahami ini, mengapa kemudian sekali lagi kami membuat sistem ini dengan maksud supaya tidak ada lagi jadwal yang crash, jam yang crash gitu ya, para dosen untuk menguji mahasiswa, baik S1 maupun S2. Jadi ini akan memudahkan sebetulnya teman-teman dalam mengontrol jadwal itu. Jadi dosen pun diuntungkan, tidak lagi perlu diskusi dengan mahasiswa kapan ujian, ngecek jadwal dan lain sebagainya, itu sudah akan diatur oleh sistem, di-generate oleh sistem, dan akan muncul jadwal yang presisi, yang itu Bapak Ibu dosen tidak akan ada crash di jadwal menguji itu. Nah, saya kira itu mungkin prolog dari saya ya, prolog mengenai waktu, kemudian dua hal tadi saya sampaikan mengenai mengapa kami sebagai pengelola membangun sistem ini, ya karena alasan tadi untuk mempercepat kelulusan mahasiswa dan kemudian untuk menghindari terjadinya crash jadwal di antara jam menguji para dosen maupun jam ujian teman-teman mahasiswa. Saya kira demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Program ini akan kami segera launching, karena ini kan sebetulnya hari ini pun tidak, teman-teman mungkin tidak bisa ngeklik untuk mengajukan teman-teman mahasiswa ya, maupun besok gitu ya, kalau sudah kami launching gitu ya, rencananya nanti akan diinfo oleh Pak Dian begitu bersama teman-teman UPTI, tapi kemarin kami sudah koordinasi bahwa hari ini sudah ready, kalaupun toh nanti teman-teman masih ada pertanyaan bisa mengajukan ke Pak Dian. Tapi saya katakan begini, teman-teman tidak mungkin ngeklik jadwal hari ini ataupun besok. Kenapa? Karena minggu depan itu sudah masuk libur, jadi nggak mungkin teman-teman bisa ngeklik jadwal di hari ini ataupun besok. Kalaupun diklik, karena pasti kenanya libur dan tidak mungkin ujian itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun kami launching hari ini, dan bisa dilaksanakan hari ini dan besok gitu ya, masih ada 2 hari kerja tersisa sebelum cuti bersama, maka efektifnya sistem ini teman-teman bisa aplikasikan itu setelah kita masuk bersama di di hari pertama gitu ya, setelah libur Idul Fitri, Ibu sekalian dan adik-adik semua. Ini hal yang baik juga karena kami masih harus menyelesaikan beberapa ujian yang sedang di plotting ya, yang sedang
berproses dan akan kami uji mungkin di akhir bulan ini setelah hari raya. Mungkin ada 1-2 yang perlu kami mitigasi gitu ya. Kalau misalnya ada crash nanti akan segera kami mitigasi. Tapi saya yakin di bulan Mei, nanti awal Mei itu semua sudah running. Jadi nggak akan ada lagi crash untuk jadwal ujian skripsi maupun tesis teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya kira demikian Bapak Ibu, para dosen dan adik-adik mahasiswa, prolog yang bisa saya sampaikan. Teknis mengenai bagaimana sistemnya akan dijelaskan oleh Pak Didi dan juga yang backup. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tolong di list deh. Nanti biar nggak terlewatkan, terlupakan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman mahasiswa khususnya. Nanti Pak Dian akan menyampaikan untuk menjelaskan ya bagaimana teknis dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman terkait dengan penjadwalan tugas akhir via sistem, via silat hukum kita yang sudah kita bangun bersama dengan UPA TI. Kalau dulu namanya UPTTI, sekarang namanya UPA TI, UPA Teknologi Informasi di Universitas. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka sistem penjadwalan tugas akhir mahasiswa S1 dan S2 FAUNET saya nyatakan secara resmi kita launching dan acara ini juga secara resmi saya buka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, adik-adik semuanya, semoga sehat selalu. Saya akhiri, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, terima kasih. Mohon izin. Pak Dian, ya, Oke, saya teruskan siap. ke Pak. Mohon izin Pak Wadek untuk menyampaikan terkait teknis bagaimana pengajuan jadwal ujian di aplikasi Silat yang baru. Yang terhormat Bapak Ibu semua, adik-adik yang berbahagia, tadi sudah panjang lebar disampaikan sama Pak Wadek prolognya itu. Sebelum masuk nanti ke teknisnya, saya akan menyampaikan bahwa seperti yang sebelumnya, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan bahwa adik-adik mengajukan ujian skripsi itu ada ketentuan bahwa telah menyelesaikan minimal 138 SKS. Kadang-kadang ada beberapa kasus pernah terjadi adik-adik mengajukan ujian ternyata ada yang tertinggal satu mata kuliah yang itu sifatnya wajib. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semua. Artinya ini nanti ke depannya ada kemungkinan sistem ini kita update. Jadi ketika nanti mahasiswa itu mengajukan, sistem akan membaca kalau ada mahasiswa ternyata ada satu mata kuliah yang wajib itu belum ditempuh atau udah lulus akan tertolak. Nah, sementara prosedurnya tetap sebelum pengajuan lewat sistem untuk ujian penjadwalan skripsi itu adik-adik wajib tetap ke Bu Febri untuk dicek transkrip nilainya. Karena ini hal-hal ini kan penting sekali mengingat kemarin sampai ada dua kasus mungkin ya. Ada mahasiswa begitu mengajukan ujian ternyata tertinggal satu mata kuliah, akhirnya harus menunda 1 semester. Nah, ini sangat penting diperhatikan sama adik-adik. Baiklah, mungkin langsung saja nanti bagaimana teknis pengajuan jadwal ujian di Silat Hukum. Dan saya share, mohon izin saya share ininya, PPT-nya Pak. Baik. Monggo Pak Dian. Oke, siap. Nah, nanti ini sistem ini merupakan modul tambahan di Silat Hukum. Masih kita kembangkan, ada sesi Silat Hukum 4 sebetulnya. Salah satu modul yang mungkin penting untuk diprioritaskan adalah soal penjadwalan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat menunya ada di Silat Hukum. Di situ ada menu ujian sempro dan tugas akhir. Jadi ada dua, sempro dan tugas akhir. Bagaimana adik-adik mengucapkan misalkan ini saya mau ujian sempro, ini mau ujian tugas akhir, itu sistem sudah membaca. Ini sudah dilihat kalau ketika adik-adik milih ya ujian, kalau dia adik-adik ini ternyata belum melakukan sempro, otomatis akan muncul ujian ini pengajuan ujian ini ujian sempro. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan sempro akan muncul seperti ini.
Di baris pertama ini sudah dilaksanakan sempronya, yang baris kedua ini yang adik-adik ajukan untuk ujian tugas akhir. Nah, diklik di situ, kemudian akan di sini ada menu muncul ajukan ujian. Nah, setelah adik-adik mengklik ajukan ujian, selanjutnya ada form Pak Dian, lagi. mungkin mau izin saya potong, mungkin bisa di full screen Pak Dian supaya adik-adik bisa melihat lebih full screen aja. Ya. Siap. Nah, setelah mengklik ajukan ujian, adik-adik itu perlu memilih kekhususan jurusan atau konsentrasi sekarang. Misalkan konsentrasi pidana, perdata, atau HPN. Kemudian klik ajukan. Nah, di sini akan tertera tanggal pengajuan 3 April 2024, jadwal ujian 7 hari kerja setelah pengajuan ujian jadwal. Jadi ini sebetulnya keliru ya, bukan 7 hari kerja. Sudah saya konfirmasi ke UPTTI, 7 hari kalender, bukan 7 hari kerja nih. Artinya kenapa 7 hari kerja, itu memastikan ketika adik-adik itu pengajuannya dari Senin sampai Jumat, maka jadwal ujian itu akan jatuh pada hari yang sama. Jadi pengajuannya diharapkan dari hari Senin sampai hari Jumat. Adik-adik mengajukan pada hari Senin, jadwal ujiannya akan muncul di hari Senin minggu depannya. Nah, misalkan kalau ternyata di Senin ke depannya itu ternyata hari libur, itu sudah diantisipasi sama sistem. Sistem akan mengecek 7 hari ke depan apakah itu hari libur atau bukan. Kalau ternyata jatuhnya pada hari libur nasional, maka sistem akan memajukan tanggal jadwal ujiannya 1 hari ke depan. Seperti itu. Nah, misal kalau pengajuannya di hari Kamis, sama. Ketika pengajuannya di hari Kamis, akan jatuh di hari Kamis juga. Nah, setelah muncul, setelah adik-adik mengajukan jadwal akan tertera di sini. Di form ini akan di kolom undangan ujian akan tertera kapan pengajuannya, tanggal ujiannya kapan, waktunya kapan, di tempat mana, ruang ujian 1, 2, 3. Ini di-generate secara sistem seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Wadek, bahwa sistem ini akan men-generate. Jadi dalam 1 hari itu ada 3 shift ya. 3 shift, jumlah ruangnya ada 8. Jadi optimalnya pada 1 hari itu bisa ada 24 ujian. Nah, untuk shift-nya itu masing-masing 3 jam. Pagi jam 7 sampai jam 10, shift kedua jam 10 sampai jam 1, yang shift ketiga jam 1 siang sampai jam 4. Nah, ini rentang waktu yang diperuntukkan untuk masing-masing penjadwalan ujian. Artinya, misalkan kalau ujiannya dimulai jam 7:30, nggak apa-apa. Tapi batas akhir ujian itu untuk shift 1 sampai jam 10. Jadi dari mulai prepare-nya segala macam sampai selesai ujian, kita kasih batas waktu 3 jam. Nah, selanjutnya untuk melihat detail persetujuannya seperti ini. Nah, terlihat ada beberapa pembimbing dan penguji. Di situ ada kolom belum disetujui. Artinya apa? Ketika adik-adik mengajukan, itu secara sistem, secara otomatis akan ter-broadcast ke Telegram Bapak Ibu dosen, baik pembimbing maupun penguji. Tapi di sini saya harapkan adik-adik itu tetap melakukan konfirmasi, pemberitahuan bahwa adik-adik sudah mengajukan jadwal ujian di sistem. Kenapa seperti itu? Harus tetap melakukan konfirmasi. Dikhawatirkan Bapak Ibu itu jarang buka Telegram. Seperti itu. Tetap harus konfirmasi, sekedar pemberitahuan bahwa Pak, Bu, saya sudah mengajukan jadwal ujian dan ujian saya itu jatuh di tanggal 10 April. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu dosen ini nanti akan melakukan persetujuan lewat sistem. Pak Dian, mohon maaf saya potong. Kayaknya Siap. slide-nya nggak jalan ya Pak? Coba dicek. Apa karena share screen ya? Iya, ini share screen. Tapi di saya nggak jalan ya? Mungkin dibuka PS apa jalan? Coba dilihat buka PS. Atau Pak Ses, ini ada Pak Ses.
Masih lembar ketiga, Pak. Iya. Apa betul, Pak Dian? Udah lewat sepertinya. Pak Dian. Oh, coba diulang. Mungkin Oke, siap. bisa di full screen mungkin. Ya, coba diulang. Ini jalan, Pak? Berubah? Belum share ini, Pak. Masih belum muncul. Ini sudah kelihatan lembar ketujuh ini, Pak Dian. Berubah lagi? Berubah nggak, Pak? Saya Iya, berubah. Tapi Oke. perubahannya apakah akan berubah setelah lembar ketujuh? Kita tidak tahu. Mungkin bisa diulang dari slide keempat tadi, Pak Waker. Slide yang keempat. Oke, di sini. Ketika adik-adik mengklik tombol ajukan Ini masih ujian, di slide 7, Pak Waker. Di kami masih slide 7 nih. Kayaknya nggak usah di full screen, Pak Waker. Tadi ya apa? sepertinya. Setelah full screen nggak jalan dia. Nah, Oke. jalan gini. Jalan, Pak. Monggo. Nah, nanti setelah proses pengajuan, secara otomatis itu ada notifikasi ke masing-masing dosen pembimbing maupun penguji lewat Telegram. Tapi kita harapkan adik-adik tetap melakukan konfirmasi sebatas pemberitahuan bahwa adik-adik telah mengajukan jadwal ujian melalui sistem. Setelah pemberitahuan itu nanti Bapak Ibu dosen akan melakukan proses persetujuan di 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 sisternya Bapak Ibu dosen. Nanti adik-adik bisa melihat apakah masing-masing dosen baik pembimbing maupun pengujian itu sudah melakukan persetujuan. Nanti adik-adik bisa melihat di detailnya. Detailnya seperti ini. Kayak ini Pak Yusuf sudah melakukan sudah menyetujui, Bu Galus sudah menyetujui, nanti ada dosen pengujinya juga menyetujui atau tidak, pembimbingnya juga sama. Nah, nanti ketentuannya gini adik-adik, bahwa seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Wadek tadi, bahwa ketika ada batas rentang waktu persetujuan itu yang harus dilakukan sama Bapak Ibu dosen, baik pembimbing maupun penguji. 3 hari tanpa ada aksi apapun, tanpa melakukan persetujuan. Nah, itu sudah artinya bahwa dipastikan secara sistem hari ketujuh itu merupakan jadwal yang sudah disetujui secara otomatis. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan persetujuan apapun, itu artinya bahwa jadwal ujian yang mahasiswa ajukan itu sudah dipastikan 7 hari ke depan itu sudah jadi jadwalnya yang sudah disetujui sama semua pembimbing maupun pengujinya. Nah, ketika salah satu misalkan pembimbing maupun penguji itu tidak menyetujui, salah satu tidak menyetujui, maka secara otomatis sistem akan menjadwal ulang penambahan 3 hari ke depan. Jadi 7 plus 3. Jadi di hari ke-10, H plus 10, akan muncul jadwal ujian baru. Nah, di sini seperti tadi Pak Wadek sampaikan bahwa H plus 10 ini sudah tidak ada lagi proses persetujuan. Artinya harus dilaksanakan kecuali pada saat hari H-nya tidak memenuhi quorum, maka akan dijadwal ulang. Kembali lagi ke awal. Tapi itu adik-adik harus melaporkan ke operator. Tetap harus melaporkan ke operator, ke Bu Febri. Kenapa harus melaporkan ke operator? Karena di sistem ini harus ada proses pembatalan.
harus ada proses pembatalan secara sistem. Nah, itu dilakukan sama operator akademik nanti. Jadi adik-adik ketika dilihat pada hari hanya ternyata ada sesuatu yang berhalangan dari Bapak Ibu dosen pembimbing maupun pengujinya, dan itu ujian dibatalkan, akan mulai lagi dari awal. Adik-adik sebelum mengajukan dari awal lagi, itu harus melakukan konfirmasi ke operator akademik untuk melakukan pembatalan. Setelah proses dibatalkan sama operator, adik-adik bisa mengajukan lagi. Prosedurnya sama, 7 hari kerja, akan tanggal itu, tanggal ujian akan ditentukan. Setelah itu, kalau ada yang tidak setuju, tambah 3 hari ke depan lagi. Seperti itu. Nah, setelah proses persetujuan sama para pembimbing maupun penguji, nah seperti ini, adik-adik bisa melihat. Nah, kalau keseluruhan pembimbing maupun penguji sudah menyetujui, secara otomatis undangan akan muncul dan tidak perlu lagi menunggu persetujuan dari Wadik 1 karena sistem akan mengenerate sendiri persetujuan itu oleh Wadik 1, undangan akan muncul. Nah, adik-adik bisa mengunduhnya di sini. Nah, yang ini undangan yang bisa diunduh. Yang merah itu untuk penguji, yang kuning itu untuk pembimbing. Lihat di detail juga sama, kalau kita ngelihat detail akan muncul surat undangannya, adik-adik bisa unduh di situ juga. Nah, kalau misalkan ada pembatalan atau ada tidak setuju, akan terlihat seperti ini, Dek. Kalau tadi persetujuan itu disetujui sama dosen pembimbing atau penguji itu akan berwarna hijau, kalau tidak disetujui dia merah. Seperti ini. Sebetulnya ini aplikasi ini modulnya sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Cuman tadi seperti yang disarankan sama Pak Wadek, biasanya kan teman-teman mahasiswa itu mengajukan tanggal ujian itu setelah ada rembukan dari para pembimbing maupun penguji. Nah, ya apa-apa. Sebetulnya bisa saya sarankan sih seperti itu. Artinya biar pas itu dijadwalkan itu sudah Bapak Ibu dosennya sudah menyanggupi, sudah siap. Artinya saran saya sebelum mengajukan jadwal ujian secara sistem lebih baik koordinasi dulu dengan pembimbing maupun pengajinya. Artinya dengan mekanisme 7 hari dari jadwal yang pada saat diajukan tanggal ujian itu muncul, biar tidak ada lagi penolakan, kecuali mungkin ada suatu hal yang memang ternyata Bapak Ibu pembimbing pengujinya itu tidak bisa hadir. Mungkin cukup sekian ini karena emang ya menurut saya mudah sekali pengoperasiannya. Monggo nanti kalau ada yang mau didiskusikan, monggo untuk adik-adik semua mahasiswa. Untuk sementara cukup sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakor. Monggo disilahkan adik-adik kalau ada yang mau bertanya terkait dengan penjelasan teknis dari Pak Dian tadi. Saya persilahkan, monggo adik-adik. Sepertinya clear ya Pak Wakor. Ini nggak ada yang tanya Pak Wakor. Mungkin karena di mute ya, bisa hand mungkin adik-adik. Oh ya, kalau ada yang tanya lebih langsung aja, tidak lewat chat room ya. Ada yang chat room masuk ini Pak Wakor. Ini silakan dibaca di chat room Pak Wakor, ada yang masuk chat room. Tapi saya sarankan langsung aja ya Iya, ini aja. ada pertanyaan dari Sarah ini. Izin bertanya Bapak, sistem ini mulai diberlakukan sejak kapan? Terima kasih. Ya, mohon izin saya jawab Pak Gede. Seperti yang tadi Pak Wadek sudah sampaikan di awal, bahwa sistem ini akan hari ini setelah proses sosialisasi akan langsung launching. Tapi kan perlu dipertimbangkan juga bahwa besok itu kan masuk ke hari libur ini. Kan nggak mungkin kalau ngajukan sekarang. Ya, efektifnya mungkin setelah hari raya guys, setelah begitu adik-adik masuk dari liburan itu sudah efektif berjalan.
Clear ya, teman-teman. Saya mungkin menambahkan sedikit tadi yang Pak Wakor sudah sampaikan terkait dengan komunikasi dari mahasiswa kepada para dosen. Nah, ini perlu adik-adik mahasiswa, teman-teman perhatikan, karena meskipun kita by system, sudah diatur oleh sistem, sebagaimana tadi Pak Dian jelaskan secara detail, saya sarankan, ini kami sarankan pada adik-adik mahasiswa tetap komunikasi dengan Bapak Ibu dosen, pembimbing maupun penguji bahwa akan melakukan plotting penjadwalan ujian. Karena surat tugas penguji sudah keluar misalnya ya. Karena menunggu kapan adik-adik bisa plotting lewat sistem itu menunggu surat tugas penguji keluar dari fakultas. Jadi kalau sudah keluar surat tugas penguji itu biasanya kan teman-teman akan menghubungi para dosen, penguji maupun pembimbing untuk minta jadwal gitu. Nah, di sini sebetulnya secara sistem teman-teman nggak perlu minta jadwal sebetulnya dan nggak perlu komunikasi juga nggak apa-apa. Tapi sebagai orang timur, maka kami sarankan seperti Pak Wakor tadi sudah menjelaskan pada teman-teman, komunikasi dulu dengan beliau-beliau para penguji dan pembimbing. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya yakin teman-teman bisa bagaimana membuat komunikasi itu dengan cara baik ya dengan para penguji dan para pembimbing. Intinya bahwa menyampaikan surat tugas penguji sudah keluar, saya akan melakukan plotting ujian lewat sistem, apakah Bapak Ibu ada masukan, ya monggo nanti disampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Dan Bapak Ibu dosen sudah paham karena sosialisasi kepada para dosen itu sudah kami lakukan minggu lalu, hari Jumat ya, pada para dosen mengenai sistem penjadwalan ini. Gitu. Tetapi sekali lagi, kami menghimbau pada adik-adik semua sebagai orang timur keadaban kita, maka sebelum saudara input lewat sistem, sebaiknya memang komunikasi terlebih dahulu menyampaikan surat tugas penguji, komunikasi mungkin saran-saran untuk ujian dan lain sebagainya, itu saran kami ya, sebaiknya teman-teman lakukan pada para dosen. Nah, tadi yang pertanyaan muncul oleh mahasiswa, kapan ini diberlakukan? Begitu acara ini selesai, kita launching tadi, sudah kita launching, maka sistem ini sudah akan kita otomatis terapkan. Tetapi mengingat H+7 ini kan libur ini ya, saudara. Ini yang tanya siapa nih? Mbak Sarah ya. Ini kan libur nih, sudah masuk cuti bersama itu mulai tanggal hari Senin itu sudah cuti bersama, sehingga tidak mungkin juga teman-teman input ujian hari ini gitu ya, surat tugas sudah keluar, misalnya kemarin oleh fakultas sudah terbit gitu ya, nggak mungkin juga input hari ini atau besok karena H+7-nya itu kena masih libur bersama, cuti bersama. Sehingga kapan efektif teman-teman bisa melakukan plotting lewat sistem ini? Ya begitu H1 masuk kembali normal setelah cuti bersama Idul Fitri, itu sistem ini sudah bisa teman-teman manfaatkan. Termasuk untuk pasca, nanti untuk pasca saya minta Bu KPS nanti ya, untuk mungkin punya forum tersendiri, ini kita fokuskan untuk S1 dulu, jadi nanti teman-teman bisa nyeting di situ. Nah, bagi teman-teman yang memang sedang menunggu, mungkin Mbak Sarah dan teman-teman ya, akan ada kalanya mungkin masih crash di jadwal ujian ini. Mungkin sampai 1-2 minggu lah masih crash. Kenapa masih crash? Karena ada jadwal-jadwal ujian yang memang itu sudah disetting di akhir bulan April, bahkan mungkin awal bulan Mei, yang itu dilakukan secara manual. Tapi kami sudah kemarin koordinasi dengan Pak Wakor, kita akan mitigasi yang crash karena ada transisi ya dari manual ke sistem ini, kita akan mitigasi, ada satu ruang ujian pekatan itu akan kita gunakan sebagai ruang mitigasi untuk jadwal-jadwal yang ternyata mungkin ada crash. Saya yakin tidak banyak, mungkin 1-2 ada, tapi saya yakin tidak banyak karena kita ada jeda libur bersama ini yang membuat kita bisa agak smooth gitu transisinya dari sistem manual ke sistem otomatik ya yang di-generate oleh sistem. Saya kira demikian Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, tambahan dari saya. Selebihnya tadi sudah sangat clear dijelaskan oleh Pak Wakor teknisnya seperti apa. Tinggal nanti teman-teman buka silat, nanti di situ sudah akan bisa mengoperasikan bagaimana mengajukan penjadwalan
ujian proposal maupun ujian tugas akhir. Saya kira demikian tambahan dari saya, Pak Wakor. Monggo saya berikan kesempatan teman-teman supaya plong gitu ya, apa yang menjadi pertanyaan gitu, saya berikan forum teman-teman untuk bertanya. Atau kayaknya bingung karena bulan puasa apa yang mau ditanya nih gitu ya. Bu Febri, monggo kalau mau ada tambahan, Bu Febri tampaknya memberikan. Febri, mohon Bu Febri. Ya, silakan Bu Febri kalau ada tambahan. Di sini. Iya, ini Bu Febri, monggo. Iya, udah langsung. Selamat siang Pak Gede juga semuanya. Selamat siang, Bu Febri, monggo. Oke. Karena di sini penjadwalan secara otomatis, maka saya mohon untuk khusus penjadwalan ujian skripsi, setidaknya mahasiswa itu sudah fix transkripnya. Jadi tidak ada nilai yang tertinggal. Seperti saat ini ada satu mahasiswa mau ujian skripsi, sudah penjadwalan, ternyata KKN-nya belum masuk. Nah, itu mengantisipasi itu, maka ketika mau ujian skripsi, transkrip dipastikan sudah fix, sudah melakukan pengajuan transkrip terlebih dahulu di silatnya masing-masing. Itu aja tambahan dari saya, Pak Gede. Baik, terima kasih Bu Febri mengingatkan adik-adik teman-teman semuanya. Saya kira ini penting memang, jangan sampai sudah proses ujian ternyata ada mata kuliah yang terlewat. Terima kasih Bu Febri diingatkan. Dan selalu diingatkan ya Bu Febri teman-teman di Telegram dan lain sebagainya. Ya. Saya kira demikian ya Bu KPS. Kalau tidak ada tambahan, saya kira sudah cukup, teman-teman sudah clear semua, tinggal nanti running aja kalau udah masuk hari pertama setelah hari raya, mau penjadwalan ujian, monggo bisa menggunakan sistem ini. Kalau teman-teman, oh ini ada yang raise hand, ada juga yang di chat room, ini mulai semangat ini, tadi kayaknya tertidur. Monggo silakan, Chris, saudara Chris. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gede. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Iya. Chris. Pak, mungkin saya sedikit out of the box mungkin, Pak. Misalkan the worst case, Pak, ya. Ketika dosen mungkin sibuk, misalkan ada nggak Pak batasan ketika itu kan kalau misalkan ada yang satu aja mengajukan pembatalan, akan otomatis ke switch ke H+3 selanjutnya gitu Pak Gede. Betul. Kalau misalkan mungkin ada batasan ketika 3 kali sudah switch atau melakukan pembatalan ke H+, berarti kan sudah H+9 Pak ya, setelah proses pengajuan H+7 tersebut Pak ya. Apakah ada sistem yang otomatis akan dijadwalkan fixnya tanggal berapa gitu Pak Gede? Mungkin ketika 3 kali pembatalan udah fix sudah melakukan pembatalan lagi atau bagaimana Pak? Mungkin Iya. Itu yang lebih dijelaskan ini Pak, ya detailnya Pak. Ya. Matur nuwun Pak Gede. Oke. Baik Mas Chris, ini pertanyaan menarik dan penting memang untuk kita respon. Karena ini terkait dengan policy, saya akan jelaskan. Kalau teknis nanti Pak Wakor kalau pertanyaan teknis ya. Tapi karena ini policy, saya jelaskan ke Mas Chris bahwa kami sebetulnya sudah memikirkan apa yang saudara pertanyakan. Bagaimana misalnya kalau ini terdelay sampai lebih dari 3 kali, gitu ya. Kalau yang pertama, kan pasti muncul di H+7 ya. Ada yang tidak bisa dosennya, muncul H+3 itu pasti ya. Sudah di H+10 ujian itu pasti terjadwal itu. Tinggal melihat nanti di forum itu quorum atau tidak ujian itu. Kalau tidak quorum, maka tadi yang Pak Wakor sampaikan itu akan dibatalkan dan akan berulang proses dari awal nol lagi gitu ya, prosesnya mengajukan lagi setelah itu dibatalkan. Nah, di forum dosen kami sudah sempat memikirkan ini dan sampai saat ini policy kita akan evaluasi selama 1 semester ini ke depan. Apakah sampai ada yang lewat 3 kali gitu, seperti yang saudara katakan ya, itu satu evaluasi kami ke depan. Saya meyakini tidak akan banyak case yang muncul demikian, karena para dosen pasti juga punya tanggung jawab moral, nggak sampai 3 kali ujiannya tertunda gitu ya, pasti kami punya tanggung jawab moral untuk bisa ini dilaksanakan. Tapi batasan saya dan teman-teman di tim operator itu kami ingin 3 kali gitu ya. Penundaannya itu 3 kali.
Nah, kami akan evaluasi 1 semester ke depan ini. Kalau sampai ada yang 4 kali tertunda, ini akan kami recheck dulu case by case. Jangan-jangan memang ada Bapak Ibu dosen yang mungkin bermasalah dengan mengatur jadwal dan lain sebagainya gitu ya, atau memang perlu kita buat satu policy ketika sudah ditunda 3 kali, maka penundaan yang keempat itu seperti apa gitu ya, atau kita ganti pengujinya. Ini juga ada beberapa alternatif kebijakan yang akan kita pikirkan, tapi bukan sekarang Mas Kris, 1 semester ke depan. Kalau nanti muncul case begitu, kami akan handle dulu secara manual. Kami akan berikan kebijakan apa yang harus dilakukan kalau sampai tertunda 3 kali lebih gitu ya, 4 kali, yang keempat ini, nah ini kami akan handle dulu case by case, tapi secara sistem kita running dulu. Tadi yang saya katakan, kita running dulu dengan sistem ini. Kalau di apa namanya, di ujian H+10 tidak quorum, kita 0 lagi, plotting lagi gitu ya. Nah, saya yakin sih di plotting yang kedua itu sudah bisa running. Apalagi plotting yang ketiga harusnya sudah pelaksanaan ujian selesai. Tapi sekali lagi, secara policy kami akan handle case by case dulu kalau ada yang seperti Mas Kris tadi sampaikan. Kalau ada sampai penundaan yang keempat, itu kita akan handle dulu case by case. Kami akan evaluasi 1 semester ke depan. Demikian Mas Kris, ini pertanyaan penting yang harus kami respon, dan sekali lagi kami para dosen juga sudah memikirkan kalau misalnya terjadi penundaan sampai 3 kali. Demikian Mas Kris, semangat Mas Kris ya. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya Pak Gede. Ya, sama-sama. Cukup ya, adik-adik, Bapak Ibu semuanya? Cukup ya, saya kira ini ada permintaan PPT Pak Dian, nanti monggo di-share di Telegram atau di channel-channel media sosial kita, supaya adik-adik mahasiswa bisa membaca mungkin secara lebih detail ya apa yang sudah Pak Dian tadi sampaikan. Siap, siap. Saya kira demikian Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Saya ingin komitmen teman-teman, ini saya yakin yang hadir adalah yang akan proses sempro dan ujian tugas akhir. Saya ingin komitmen teman-teman semuanya cepat lulus, nggak usah lama-lama gitu. GPL kan istilahnya nggak pakai lama kalau menyelesaikan tugas akhir. Yang penting juga kualitas tetap terjaga. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik semuanya, acara sudah bisa kita akhiri. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan teknis bisa ke Pak Wakor, bisa ke Bu KPS, Ibu Rosita Indrayati. Saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu per satu. Pak Yusuf ya hadir tadi, Bu Antiko, Pak Ramadi, Bu KPS, dan tentu Pak Wakor dan operator Bu Febri, adik-adik mahasiswa yang hadir. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Acara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Pagi, Pak Gede, terima kasih. Izin live, Pak Dian, makasih.